pemeriksaan dari sisa kopi yang diminum oleh si korban dengan hasil dari pemeriksaan ekshumasi sampel dari bagian tubuh yang dicek ke lapor itu adalah identik, yaitu mengandung cyanida. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan pada seorang remaja yang meninggal dunia setelah meminum kopi berisikan racun yang ditabur oleh tetangganya sendiri yang telah dianggap sebagai saudara. Kasus ini pun terinspirasi kasus pembunuhan pada Mirna Salihin yang pernah sempat viral. Bagaimana kronologi cerita pada kasus ini? Yuk, kita simak videonya. Kasus ini bermula dari seorang remaja bernama Muhammad Rizky Saputra berusia 14 tahun. Dia merupakan anak sematawayang dari pasangan Bapak Tuari dan Ibu Sukatmini. Rizky bersama dengan orang tuanya tinggal di sebuah rumah sederhana yang berlokasi di Desa Sudimoro, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Pada saat ini, Rizky masih duduk di bangku sekolah MTF Ma'arif Sudimoro. Dia pun merupakan seorang anak yang dikenal baik, sopan, rajin, dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Selain itu, Rizky juga rutin berpuasa Senin Kamis dan selalu taat beribadah. Bahkan Rizky ini memiliki cita-cita ingin menjadi anggota TNI. Kegiatan sehari-harinya setelah pulang sekolah yaitu membantu kedua orang tuanya dan mengerjakan pekerjaan rumah. Lalu pada sore harinya, Rizky akan bermain bersama dengan teman-temannya dan dilanjutkan mengaji di masjid sekitaran rumah. Hingga suatu ketika pada akhir bulan Desember 2023 menjelang malam tahun baru, Sukatmini mendapatkan musibah. Dirinya merasa kebingungan lantaran kartu ATM beserta dengan buku tabungan miliknya yang disimpan di dalam lemari telah hilang. Pada awalnya, Sukatmini merasa jika sang suami lupa meletakkan kartu ATM tersebut. Namun setelah dicari ke seluruh ruangan rumah, ternyata mereka tidak juga menemukan kartu ATM itu. Dan orang tua Rizky terlihat sangat bingung lantaran isi di dalam ATM itu terdapat uang tabungan sebesar 32 juta rupiah. Mereka pun terus berusaha mencarinya, bahkan hingga datang ke bank terdekat untuk mencari informasi di mana titik terakhir kartu ATM itu melakukan transaksi. Dan ternyata terlacak terakhir kalinya bertransaksi di salah satu bank dekat rumahnya. Lalu mereka pun segera mendatangi bank tersebut untuk melihat dari rekaman kamera CCTV. Ternyata yang menggunakan kartu ATM itu adalah tetangganya sendiri yang bernama Ayu Vindi Antika berusia 26 tahun. Dari sanalah akhirnya Tuari bersama dengan istrinya melaporkannya kepada pihak kepolisian tepatnya pada tanggal 4 Januari 2024. Setelah mendapatkan laporan tersebut, pihak kepolisian pun mulai mencari barang bukti lainnya untuk memperkuat dugaan jika Ayu ini merupakan pelaku pencurian kartu ATM dan uang di dalamnya. Hingga keesokan harinya pada tanggal 5 Januari 2024, sekitar pada jam 6 pagi. Pada pagi itu, Rizky hendak berangkat ke sekolah. Seperti biasa, dia pun selalu meminum segelas kopi yang berada di meja buatan dari sang ayah. Namun, tidak seperti biasa, kopi yang dia minum saat itu terasa sangat pahit. Rizky pun segera menuju ke dapur dan mengatakan kepada ayahnya jika kopinya tidak enak dan terasa pahit. Beberapa saat kemudian setelah obrolan itu, Rizky pun mengeluh kepada ayahnya jika kepalanya terasa sangat pusing dan tiba-tiba mengeluarkan cairan bening dari mulutnya. Sang ayah pun sempat menyuruhnya untuk minum air putih yang banyak untuk menghilangkan rasa pusing tersebut. Namun tiba-tiba Rizky pun terjatuh ke lantai dan kejang-kejang hingga tidak sadarkan diri dengan mulut yang mengeluarkan busa.
Sang ayah yang panik melihat kejadian itu pun langsung berinisiatif membawa tubuh Rizky menuju puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan pertama. Namun setibanya di sana, ternyata Rizky dinyatakan sudah meninggal dunia. Pihak keluarga sontak menjadi histeris dengan suara tangisan menerima kenyataan itu. Tubuh Rizky pun langsung disemayamkan di tempat pemakaman umum Desa Sudimoro. Setelah dari pemakaman itu, pihak keluarga merasa ada yang janggal dari hilangnya nyawa Rizky secara tiba-tiba. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya pihak keluarga pun memutuskan untuk membuat laporan kejadian ini ke Polres Pacitan. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut langsung menuju rumah duka untuk melakukan penyelidikan dan menggali informasi dari berbagai pihak. Setelah mendapatkan keterangan dari pihak keluarga, pihak kepolisian pun sangat yakin jika kopi yang diminum oleh Rizky mengandung bahan berbahaya, sehingga polisi pun membawa sampel kopi guna diperiksa di lab forensik. Setelah beberapa hari kemudian, akhirnya hasil lab pun keluar dan ternyata kopi yang diminum oleh Rizky mengandung racun cyanida. Sehingga pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, polisi memutuskan untuk melakukan pembongkaran makam dari Rizky guna dilakukan proses otopsi. Dan dari hasil otopsi pun ternyata ditemukan adanya zat yang identik dengan racun yang berada di kopi, yaitu berjenis cyanida. Sehingga diambil kesimpulan kematian dari Rizky akibat keracunan. Dari barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian langsung mencurigai satu nama terduga pelaku kejahatan ini, yaitu Tuari, ayah dari korban. Dikarenakan dialah yang membuat kopi tersebut. Namun ayah korban membantah itu semua. Tuari mengaku jika memang benar dia yang membuat kopi tersebut, namun dirinya tidak mencampurkan apapun ke dalam kopi. Tuari juga mengatakan tidak ada gunanya menghilangkan nyawa anaknya sendiri. Kecurigaan polisi pun sangat wajar, dikarenakan pada saat kejadian itu hanya ada Tuari dan korban anaknya. Berdasarkan kesaksian dari Tuari, sebelum kematian anaknya, terlihat ada yang masuk ke dalam rumah, yaitu Ayu. Setelah diselidiki, sosok dari Ayu ini ternyata sedang dalam penyelidikan polisi mengenai kasus pencurian ATM dari keluarga korban. Dari sanalah polisi yakin jika pembunuhan ini masih ada hubungannya dengan pencurian ATM tersebut. Sehingga pihak kepolisian pun langsung memeriksa Ayu sekaligus mencari barang bukti pencurian ATM. Setelah dilakukan pemeriksaan disertai dengan penyelidikan, ternyata polisi menemukan adanya sebuah barang bukti di dalam ponselnya Ayu berupa histori terkait cara melakukan pembunuhan berencana menggunakan racun cyanida. Selain itu, di dalam ponselnya pun polisi menemukan jika Ayu membeli cyanida dijual beli online dan ditemukan bukti pembayaran pembelian cyanida yang tercatat pada tanggal 30 Desember 2023. Pesanan itu pun diterima pada tanggal yang sama. Dari barang bukti yang berhasil ditemukan itu, polisi langsung menetapkan Ayu sebagai tersangka pada kasus kematian dari Rizky. Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut lagi, akhirnya Ayu pun mengakui jika dirinya merupakan pelaku yang meracuni kopi sekaligus pelaku pencurian ATM milik keluarga korban. Dan pelaku pun mengaku telah menghabiskan semua uang yang berada di dalam ATM. Sebenarnya target pembunuhan ini adalah Tuari, ayah dari korban. Dikarenakan pelaku ini merasa sakit hati telah dilaporkan ke polisi mengenai pencurian ATM. Pelaku pun tidak menduga jika salah target, ternyata Rizky lah yang meminum kopi tersebut. Pelaku menggunakan racun cyanida dikarenakan terinspirasi dari kasus pembunuhan Mirna menggunakan kopi racun cyanida. Pelaku Ayu merasa sakit hati dan langsung memikirkan bagaimana caranya untuk menghilangkan nyawa Tuari. Ayu pun berpikir dan membuat skenario untuk meracuni agar kasus pencuriannya tidak terungkap.
dan Tuari akan dianggap sebagai pelaku pencurian uang istrinya. Kematian dari Tuari pun akan dianggap sebagai bundir karena rasa ketakutan. Pembunuhan ini dilakukan pada tanggal 5 Januari 2024, sekitar pada jam 05.30. Ayu keluar dari rumahnya sambil membawa sebuah racun di dalam plastik yang disimpan di dalam kantong celananya, lalu menuju rumah dari Tuari dengan alasan untuk mengambil makanan anaknya yang tertinggal. Setibanya di sana, dia pun langsung masuk ke dalam dapur mengambil makanan itu di atas meja. Saat hendak menuju pintu luar, Ayu pun melihat ada segelas kopi. Di momen itulah Ayu memasukkan sianida ke dalam kopi. Setelahnya, Ayu pun kembali ke rumah dan seolah-olah tidak terjadi apapun. Hingga akhirnya kasus ini pun berhasil terungkap oleh pihak kepolisian. Setelah kejadian ini, warga sekitaran banyak yang tidak menyangka jika Ayu tega melakukan aksi kejahatan tersebut. Dikarenakan hubungan Ayu dan keluarga dari korban sangat harmonis, bahkan seperti saudara. Selain itu, keluarga korban pun sering menolong Ayu ketika dirinya sedang mengalami masalah apapun. Pihak keluarga sangat berharap jika Ayu ini mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Atas perbuatannya itu, pelaku Ayu pun dijerat dengan pasal berlapis. Salah satunya adalah pasal 340, pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman maksimal yaitu pidana mati. Kacau juga pelaku ini. Ada pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Dia yang melakukan pencurian awalnya dilaporin polisi, tapi pelaku merasa sakit hati dan malahan ngebunuh. Bersiaplah dengan vonis mati, ya minimal seumur hidup lah. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?